Kali ini aku lagi di Grapena dan kita mau kunjungan ke Jampos TV. Luar biasanya Pak Freddy dan Pak Julius, owner dari Metapro, siang hari ini akan menjadi narasumber di dalam program Update Bisnis Jampos TV. Penasaran seperti apa? Ikuti yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis, dan kali ini kita masuk dalam segmen dialog. Kita akan membahas mengenai seluk-beluk bisnis properti di era digital. Dan siang hari ini sudah hadir di studio Jampos TV, owner dari Metapro Real Estate Agent. Yang pertama adalah Pak Freddy Kurniawan. Selamat siang, Pak Freddy. Selamat siang. Apa kabar, Pak Freddy? Baik. Baik ya. Oke. Dan yang kedua, Julius Kristanto Halim. Pak Julius, apa kabar? Baik, luar biasa. Waduh, terima kasih hari ini Pak Freddy dan Pak Julius sudah menyempatkan waktu, sudah hadir di Jampos TV ya. Nah, kita siang ini mau ngobrol-ngobrol soal properti, gitu kan. Nah, yang menarik adalah sekarang kan harga properti itu cukup tinggi ya dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menjadi mendapatkan hunian pertama kita, ya kan? Seorang yang ingin mendapatkan hunian, namun dengan batas kemampuan sesuai dengan kemampuan kita, itu mencarinya seperti apa ya? Mungkin Pak Freddy dulu nih. Kalau saya bisa jawab begini, properti ini suatu hal yang bisa dibilang harganya tidak seperti kita membeli gadget ya. Jadi kalau kita mau beli properti, harusnya kita harus punya planning tentang berapa budget yang akan kita anggarkan untuk membeli. Setelah kita tahu budgetnya, kita planning nih, kita mulai tabung. Iya. Seumpama kita tabung ini perlu waktu yang lama, kita pakai nih fasilitas dari bank-bank dalam masuk KPR segala itu membantu kita untuk mendapatkan properti itu lebih cepat. Iya. Tahapan-tahapan itu harus dipahami untuk teman-teman atau kawan-kawan yang ingin membeli properti. Jadi sangat diperhatikan dulu. Yang pertama ada budgetingnya. Ya, budgetnya. Terus kemudian dari budget itu kita breakdown nih. Kita bikin planning bagaimana kita bisa mencapai budget itu. Karena kalau kita tidak memakai percepatan yang ditawarkan oleh pihak bank terkait, lama-lama properti ini nggak kebeli. Karena apa? Kalau kita tabungan kita mencukupkan tabungan kita, harga properti sudah bergeser lagi. Naik terus. Naik lagi. Ya. Jadi hal yang perlu dipahami itu ditata dulu ya. Planningnya seperti apa. Dan kalau mungkin ada kebingungan, bisa menghubungi tim-tim kita untuk bagaimana sih kita mau mendapatkan properti, dana saya segini, keinginan saya segini, supaya kita bisa bantu arahkan gitu. Oke. Ya. Baik, kita pertama tentukan budget gitu kan, untuk kita bisa mengetahui kira-kira berapa yang harus kita sisihkan, berapa yang harus kita tabung gitu kan. Ya, nah, misalkan kita sudah menyelesaikan budget nih, misalkan oke, kita pengen dapat properti harga 1 miliar, 1 miliar itu ya. Ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Apakah kita perlu cari lokasi dulu, atau kita perlu cari properti yang di 1 lantai, 2 lantai, itu seperti apa ya? Untuk setelah kita menemukan budget, otomatis kita mau menentukan areanya. Mau di area sebelah mana? Sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan. Setelah kita menemukan area yang kita inginkan, kita akan menemukan klaster-klaster mana yang kita suka. Setelah kita menemukan klaster yang kita suka, dari situ ada penawaran harga-harganya, tipe-tipenya. Ya. Dari tipe itu kita akan breakdown lagi harganya. Nah,
untuk menyingkat waktu seperti itu, biasa kita sarankan sih kepada klien-klien kita supaya apa? Supaya lebih mempersingkat mereka, kita datangi keinginannya seperti apa. Kalau dulu saya memulai bisnis ini konvensional banget, orang cari properti itu harus keliling. Benar. Nah, setiap hari keliling dan keliling. Nah, sekarang dengan era digital ini mereka nggak perlu keliling, tinggal klik ya, share lognya di mana, datanya seperti apa, fotonya gimana, bahkan videonya gimana. Sekarang kita sudah bisa mempersingkat waktu sekian kali lipat ya. Nah, oke. Saya masih penasaran dengan budget nih. Saya ingin tanya Pak Julius. Siap. Pak, bagi apa ya? Bagi para orang-orang yang ingin membeli properti namun masih muda nih, ya kan? Baru bekerja. Kita bilanglah di usia 30 tahun seperti itu ya. Nah, dengan penghasilan mereka yang masih bisa dikatakan belum terlalu banyak, tapi dengan budget properti yang mahal seperti sekarang, apakah memungkinkan? Masih memungkinkan ya. Jadi kalau itu kita namakan kaum milenial ya, untuk zaman sekarang. Jadi untuk kaum milenial itu ada yang namanya primary property, di mana primary property itu adalah properti yang dipasarkan oleh developer langsung, di mana di situ itu banyak sekali mekanisme cara bayar yang sangat membantu mereka kaum milenial. Rumah baru ya berarti ini. Betul. Ya? Jadi developer akan ada proyek tersebut dipasarkan dan para kaum milenial ini bisa memilih proyek tersebut. Jadi mekanisme cara bayar yang paling meringankan mereka itu adalah DP yang bisa dicicil. Nah, setelah DP bisa dicicil, otomatis kan menyesuaikan dengan apa yang mereka menyesuaikan dengan keuangan mereka ya. Jadi setelah DP bisa dicicil, dari sisi KPR-nya pun akan terbantu. Yang ada yang namanya instant approval, di mana instant approval itu cukup melihat BI checkingnya saja, BI checkingnya clear, dia jelas bekerja di mana, maka bank bisa menyetujui dengan instan. Jadi tidak perlu terlalu banyak melihat rekening dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi ya untuk kaum milenial ya. Kaum milenial tersebut. DP bisa dicicil. Artinya bukan kita biasa kan harus menyiapkan DP dulu. DP sekarang rumah berapa persen ya? 10-30%. 10-30%. Nah, biasa kan kita perlu menyiapkan DP dulu yang jika harganya 1 miliar berarti DP sekitar 100-300 juta. Betul. Namun ini bisa dicicil. Bisa dicicil. Bahkan ada yang produk yang mengeluarkan DP 0%. Nah, dari situ kan bisa langsung cicil via bank. DP 0%, artinya mereka tidak perlu membayar DP. Betul. Jadi lalu proses gimana itu? Itu developer akan kerjasama dengan pihak bank ya. Jadi di mana kalau sudah ada kerjasama, otomatis mereka ada suatu kemudahan dan fasilitas. Maka dari itu bisa terjadilah DP 0% itu tadi. Nah berbicara mengenai primary property, rumah baru dari developer seperti itu, peran property agent seperti Metapro itu seperti apa ya? Ya, peran kita juga pasti menjelaskan kepada klien kalau misalnya ada gimmick-gimmick seperti itu tadi. Di mana mereka yang merasa, waduh, saya kalau mau beli rumah otomatis saya punya DP segini, seperti tadi 1M DP saya harus 100 juta. Tapi peran kita sebagai agent menjelaskan, don't worry, ada produk di mana kamu tidak perlu mengeluarkan DP sekaligus di depan. Jadi DP tersebut 100 juta tadi kamu bisa cicil sesuai dengan kemampuanmu. Dibagi 12 kali, 24 kali, bahkan ada yang 36 kali. Tergantung dari developer. Nah, di situ kan sudah sangat meringankan, otomatis mindset mereka yang tadi bilang, aku tidak mungkin bisa beli rumah, aku DP aja tidak punya. Maka mereka akan berubah, oh, memungkinkan. Saya mungkin ini beli rumah. Setelah mereka berpikir seperti itu, otomatis mereka juga punya pandangan akhirnya. Gitu. Nah, kita mau bertanya lagi mengenai KPR nih. Tadi Pak Freddy sempat berbicara mengenai KPR, gitu. Kita perlu mengambil fasilitas yang disediakan oleh bank. Betul. Agar kalau kita hanya menabung tapi tidak menggunakan KPR, harga properti terus
bergeser terus ya, gitu kan. Nah, betul. apakah pendapat Pak Freddy mengenai bunga KPR saat ini, di mana kita mengetahui tahun-tahun lalu kita baru melewati pandemi ya. Ya. Nah, dengan KPR sekarang apakah untuk persetujuannya, untuk approvalnya, apakah masih mudah untuk didapatkan? Justru sekarang ini kalau kita mau mengajukan KPR jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Jauh lebih mudah dibandingkan dulu karena apa? Sekarang suku bunga juga masih terbilang murah, tidak terlalu tinggi. Zaman-zaman seperti dulu kayak kita waktu tahun 2005, 2010 itu bunga bank bisa sampai di titik 15%. 15%. Nah, kalau sekarang di bunga di acuan di sekitar 7, 8, 9 itu masih stabil, masih oke. Toh dengan sekarang pun banyak bank-bank juga yang memberikan stimulus ya. Mereka bisa dengan fix and cap, jadi fix berapa tahun dengan bunga yang lebih murah. Bisa sampai 4-6%. Itu. Jadi dengan kondisi sekarang masih cukup bagus kita pakai KPR bank. Supaya apa? Untuk mengejar kita harga properti ini supaya tidak keburu lari nih. Karena properti ini kalau sudah stuck, kalau sudah lari kenceng nih, tidak kekejar. Naik terus ya harganya? Naik terus. Nah, jadi properti ini tidak pernah ada peribahasa properti turun, nggak ada. Properti akan tetap naik terus. Kalaupun mereka beranggap pada properti ini turun, itu karena kebutuhan-kebutuhan dari pemilik properti. Ya, kebutuhan dari pemilik properti yang ingin jual cepat, otomatis mereka akan diskon harga lagi. Sedangkan harga propertinya sendiri masih stabil dan cenderung akan naik terus. Jadi karena mereka butuh uang, mereka butuh waktu yang cepat, sehingga penjualannya pun di bawah harga yang sebenarnya. Betul, di bawah harga pasar. Pak Julius kali ini. Pak, kita berbicara mengenai properti adalah komoditi utama. Kebutuhan primer dari kebutuhan manusia, gitu kan. Nah, bagaimana Pak Julius menempatkan hunian primer sebagai komoditi utama namun tidak memberatkan secara finansial? Properti kita tahu semua ya. Jadi itu sudah sejak dulu kala itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Di mana properti ini ya yang termasuk di salah satu itu yaitu papan. Nah, kemudian kalau untuk sisi finansial supaya tidak memberatkan berarti berkaitan lagi dengan uang, dengan penghasilan, di mana setiap klien itu pasti ada dua cara bayar. Pertama adalah cash, yang kedua adalah KPR. Jadi kalau mau hunian di Pakuwon City misalnya, itu mungkin kita berdasarkan budgetingnya itu ada di range harga 1 sampai mungkin entah berapa M ya. Cuman kalau misalnya kita punya dana cuman sekitar 2 M, tapi kita mau beli cash untuk rumah yang 3 M, otomatis sudah tidak mungkin memenuhi. Nah, kalau kita tetap maksa pengen beli hunian impian tersebut, ya kita harus menabung, memanage keuangan kita sampai akhirnya kita bisa mencapai dana di angka 3 M tersebut. Nah, kalau untuk KPR, berarti kita juga berhubungan dengan penghasilan kita tiap bulannya. Dimana, misal nih, saya punya penghasilan 10 juta. Nggak mungkin dong, kalau kredit kita ke bank itu 15 juta. Nah, dari sisi pihak bank pun juga akan menganalisa kira-kira kemampuan bayar dari si debitur ini seperti apa. Kalau dari pihak bank sudah menganalisa dikurangi dengan biaya pengeluaran dan kredit-kredit lainnya dan akhirnya oke, bisa approve. Nah, dari situ biasanya harusnya sudah bisa untuk dari sisi finansialnya tidak memberatkan. Cuman kembali lagi ke gaya hidup ya, Pak David ya. Zaman sekarang ini gaya hidup ini mempengaruhi banget keuangan kita. Jadi kalau sudah KPR otomatis kita juga harus memanage segalanya supaya tetap tiap bulan kita bisa memenuhi kredit kita tersebut. Itu. Ada yang berpendapat bahwa jika kita mengambil KPR, jika di total cicilannya misalkan 15 tahun atau 20 tahun ya sekarang ya. Paling lama sekarang berapa tahun ya? 20 tahun. Sampai 25. Bisa sampai 25 tahun, tergantung banknya. Oke. Namun jika dilihat total pembayaran, misalkan harga properti 1 miliar,
Jika kita manggil KPR, maka total yang dibayar ada 2 miliar, ya kan? Apakah ini menurut dari sisi properti atau sisi investasi, apakah ini masih baik atau sebenarnya ada yang menganggap ini tidak baik karena terlalu tinggi bunganya? Nah, pandangan mengenai hal ini gimana nih Pak Yulis? Jadi kalau kita KPR otomatis kita berhadapan dengan bunga. Di mana bunga tersebut pasti kalau di total harga rumahnya 1M bisa menjadi 2M kalau di total semuanya. Tergantung panjang pendeknya tenor dan besaran bunganya ya. Cuman sekali lagi seperti yang Pak Freddy tadi sempat bilang, kalau harga rumah ini sekarang dan seterusnya pasti akan naik terus. Di mana kenaikannya itu tidak signifikan dengan penghasilan yang kita terima. Jadi kalau kita mau beli rumah, KPR itu salah satu hal yang paling tepat untuk kita ambil. Kalau kita punya dana yang pas-pasan atau tidak punya dana ready yang banyak, KPR adalah jalan satu-satunya. Dan kalau dari sisi investasi yang tadi Pak David bilang, menurut saya tetap dari sisi investasinya tetap bisa dapat sih. Karena kita sekarang anggaplah saya nyicil di tahun 2000. Harga rumah masih 1M. Memang kalau di total semuanya dengan bunga itu 2M. Tapi 15 tahun ke depan, kalau tenor saya 15 tahun, di mana 15 tahun ke depan harga rumahnya itu saya yakin pasti lebih dari 2M. Jadi dari sisi investasinya pasti tetap menguntungkan kita semua. Pak Freddy, tadi sempat berkata bahwa harga rumah naik terus. Ya. Selama ini saya mau baca info bahwa Pak Freddy sudah 20 tahun lebih ya bergerak di bisnis properti. Nah, apa yang membuat harga rumah ini bisa naik terus nih Pak Freddy? Jadi harga rumah akan naik apabila supply and demand-nya nggak seimbang. Ya kan, permintaan banyak tapi stok-stoknya mulai terbatas. Seperti sekarang nih, sekarang ini sudah mulai terbatas. Rumah residensial komersialnya sudah mulai terbatas, jadi harga sudah akan mulai naik. Meskipun sekarang belum. Tetapi kalau kita tidak segera ambil keputusan untuk ngambil properti, ini akan naik lagi. Karena keterbatasan lahan di Surabaya terutama itu sudah sangat-sangat terbatas. Bahkan kalau kita bilang di Surabaya Pusat sudah nggak ada lahan lagi. Kalaupun ada lahan, itu adalah lahan-lahan komersial yang akan dikembangkan jadi high-rise building. Nah, itu jadi hal itulah yang memicu harga-harga properti ini akan naik terus. Karena setiap hari permintaan itu selalu ada. Sedangkan propertinya setiap hari belum tentu ada. Nah, kalaupun ada, kita sekarang ada di lokasi di pusat kota, kalau kita nggak segera ambil, kita akan bergeser terus. Nah, karena apa? Karena harga yang sudah tidak terjangkau. Kalau dulu 10-15 tahun yang lalu kita bisa membeli hunian itu di pusat kota dengan harga yang segitu. Sekarang dengan harga yang sama kita dapat di pinggir kota. Udah di pinggir ya? Udah di pinggir. Iya, karena apa? Harga udah cukup mahal ya sekarang. Apalagi Surabaya sekarang kan banyak menjadi jujukan orang-orang di Indonesia Timur, bahkan ekspat juga sudah mulai sekarang ke Surabaya semua. Gitu. Mereka ekspansi untuk prepare di Indonesia bagian timur dan mereka bisnisnya di Surabaya. Nah, itu. Nah, kita berbicara mengenai dunia properti, ya kan, bisnis properti. Sebenarnya tantangan paling besar dalam menjalankan bisnis properti seperti apa, Pak Yulis mungkin? Di era digital ya tentunya ya. Yang pasti kecepatan ya satu. Dan kedua kemajuan teknologi. Kecepatan dan kemajuan teknologi. Dan yang ketiga semakin sedikitnya lahan. Kalau di Surabaya otomatis kita sudah tahu ya sudah semakin padat. Nah, kita bahas kecepatan dulu. Zaman sekarang itu informasi yang kita terima itu sama zaman yang waktu lalu Pak Freddy mungkin 20 tahun yang lalu tahun 2000-an itu sudah sangat berbeda. Zaman dulu nggak ada yang namanya WA, sosmed, web portal atau sebagainya. Kalau zaman dulu cuman by phone aja, foto nggak ada, terus sesuatu yang lain juga nggak bisa semudah WA ya. Nah di situ kita dituntut sebagai agent harus fast respon, karena banyak agent lain mungkin lebih fast respon dari kita,
Jadi orang memberikan satu rumah ini, kita telat memberikan, ya otomatis kita sudah kalah satu step. Kemajuan teknologi juga sama. Kalau kita nggak up to date, nggak ngikutin kemajuan teknologi, zaman sekarang kan rame itu yang namanya TikTok dan sebagainya. TikTok, Instagram. Itu. Kalau kita nggak pakai itu juga untuk kita bisnis properti, ya kita pasti akan ketinggalan. Itu. Terus yang terakhir ya semakin sempitnya lahan di Surabaya ya. Jadi kalau orang dulu mungkin beli luasan yang besar harganya masih terjangkau. Tapi sekarang ini banyak luasan itu sangat kecil. Bahkan ada yang 5 kali 7 juga ada. Itu 35 meter persegi aja. Tapi harganya sudah bisa sampai M seperti itu. Jadi itu yang menjadi tantangan kita di bisnis properti. Jadi kita harus cepat ya. Cepat, betul. Karena di satu sisi mungkin yang mencari properti itu juga mencari di banyak agent yang lain juga. Betul. Sehingga kita harus cepat-cepat membalasnya gitu kan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, jika ingin tertarik menjadi agent properti, sebenarnya apa yang harus dikuasai? Nah, jadi kalau misalnya jadi agent properti, kita kan harus melakukan melisting. Di mana melisting itu kita harus cari barang ya. Properti mana aja yang dijual, dari kenalan atau dari banner-banner yang for sale by owner. Setelah kita melisting, kita promosi. Listing, promosi, oke. Setelah promosi, otomatis kita dapat respon dari hasil promosi kita. Kita ajak survei. Dan di situ kita juga harus handling klien. Cara handling klien kita juga harus benar. Kemudian setelah itu masuk ke negosiasi. Setelah negosiasi, kita dealing harga. Selanjutnya adalah masalah legalitas untuk finalisasinya ya. Di notaris untuk akta jual beli dan sebagainya. Kalau sewa menyewa juga hampir sama seperti itu. Nah, di situ sebagai agent juga kita akan bekali ya. Kalau di Metapro, kita akan bekali secara teori. Dan yang lebih penting adalah praktek. Karena kalau misalnya kita tahu teori aja tapi praktek kita nggak bisa juga nggak mungkin. Dimana dari praktek itu kita bisa mengimplementasikan semuanya, teori-teori tersebut. Jadi banyak hal yang di teori ada tapi kita nggak mungkin hafal. Tapi kalau misalnya kita praktek, kita nggak perlu teori pun kita bisa hafal. Tapi bukan berarti kita nggak perlu teori ya. Teori tetap itu sebagai dasar. Dan juga dibutuhkan pembinaan untuk agen-agen tersebut. Bagi yang baru kan otomatis harus didampingin ya. Dan disitulah dibutuhkan leader-leader yang kompeten dan selalu siap support untuk agen-agennya. Dan di situ bisa didapatkan dari Metapro. Gitu. Nah, apa yang paling membedakan agen properti yang berdiri sendiri dengan yang tergabung dalam suatu agensi? Oke, kalau berdiri sendiri kita bisa namakan independen ya. Dimana kalau independen itu dia tidak punya kantor, dia jalan sendiri, cari listing sendiri dan sebagainya, dan tidak ada yang mensupport. Oke. Nah, tapi kalau di kantor seperti kita Metapro, itu kita bisa support dengan free banner selamanya, free kartu nama selamanya. Kemudian training juga, pendampingan juga. Jadi itu yang kita dapat kalau kita masuk ke Metapro. Jadi itu bisa membedakan antara independen sama agent yang punya kantor. Oke, jadi kita harus listing, cari rumah, promosi. Apakah di Metapro itu juga untuk promosi dari agen-agen tersebut juga difasilitasi? Ya, jadi kita support semuanya. Jadi misalnya kita nggak tahu nih cara melisting gimana, ya otomatis kita bekalin toh. Pertama dengan teori, kedua dengan pendampingan, caranya seperti apa untuk telepon ke klien, terus apa saja yang ditanyakan dan sebagainya seperti itu. Yang berkaitan dengan promosi, apakah misalkan saya seorang agent Metapro nih, gitu kan? Saya punya listingan. Apakah dibantu promosi dari Metapro atau seperti apa? Atau saya harus promo sendiri? Jadi kita punya web portal untuk kantor ya di OLX dan Lamudi. Itu setiap agent itu bisa memasukkan listingan tersebut ke kantor, ke admin. Kemudian dari admin akan di-post di
OLX Lamudi tersebut, sama di via Instagram juga. Di situ juga free, tidak ada biaya. Gitu. Jadi itu yang membedakan independen dan yang tergabung dalam suatu agensi gitu ya. Betul. Nah, saya ingin menuju ke Pak Freddy sebentar aja. Bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan yang bisa menopang sedikit mengenai industri bisnis properti, Pak? Sebenarnya untuk campur tangan pemerintah sendiri sudah cukup banyak di bisnis properti, dan itu sangat membantu kita untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, karena bagaimanapun juga tanpa support pemerintah kita sendiri juga nggak bisa berkembang. Nah, contoh yang nyata yang bisa kita rasakan adalah support pemerintah dalam hal gimmick untuk pengurangan atau diskon dari pajak sendiri. Ya, itu cukup mengena. Ya, kenapa? Diskon pajak ini cukup lumayan untuk mereka pembeli-pembeli properti ini. Nah, itu jadi hal tersebut yang memicu seseorang yang tidak ingin membeli jadi ingin membeli. Responnya positif tuh ya? Respon positif. Cuman memang apapun yang dilakukan pemerintah untuk bisnis ini, kalau kita sendiri tidak berusaha mengembangkan, ya kita akan berat untuk di jalan ini. Karena yang penting apa? Di sini adalah apa? Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah kita harus tanggapin dengan secara positif, dan itu juga kita akan informasikan kepada klien-klien, kepada pemakai-pemakai properti, kepada investor supaya mereka paham. Kadang mereka sendiri tidak punya waktu untuk melihat berita, untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada seperti apa. Dan tugas kita adalah menyelaraskan atau mengembangkan bisnis ini sejalan dengan support dari pemerintah itu sendiri. Ya. Jadi artinya support dari pemerintah tetap sebisa mungkin berjalan. Tapi dari sisi agent properti juga terus harus memberitakan, menginformasikan kepada para pelanggan-pelanggan yang mungkin mereka belum tahu, dengan kita menginformasikan mereka jadi tertarik untuk membeli seperti itu ya. Baik, kita tidak terasa sudah berada di akhir perjumpaan pada siang hari ini. Semoga informasi tersebut menjadi gimmick yang menarik ya buat para pemirsa mungkin yang ingin mencari properti untuk bisa segera menghubungi Metapro sebagai agensi properti dan mendapatkan properti yang terbaik tentunya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Freddy, terima kasih. Pak Julius, terima kasih, sukses selalu. Amin, sukses selalu. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Julius dan Pak Freddy selaku owner dari Metapro, dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita pada siang hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Munata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Gimana? Seru nggak? Seru kan? Nah, kita bakal banyak bagi-bagi informasi mengenai dunia properti. So, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi dari dunia properti, jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Bye-bye!